Ya, pemirsa seperti yang kami informasikan sebelumnya di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Kita akan membahas topik yang menarik ini dengan tema Cintai Negeri dengan investasi SR atau suku retail 013 pemirsa. Tapi sebelum kita berbincang, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Di mana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan atau DJPPR Kemenkyu pada 28 Agustus lalu ini resmi membuka masa penawaran sukuk retail seri SR013 kepada investor individu warga negara Indonesia, di mana masa penawaran akan berlangsung sampai dengan 23 September 2020 nanti. Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan atau DJPPR Kemenkyu, melalui keterangan resminya melalui virtual launching SR013 memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 6,05% per tahun. Tujuan penerbitan SR013 yang ditujukan bagi individu warga negara Indonesia adalah sebagai upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society. Kehadiran sukuk negara retail dapat memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan pembangunan berbagai proyek kegiatan APBN 2020. Melalui SR013, pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Bagaimana detail profil dari sukuk retail seri 013 dan bagaimana cara berinvestasinya? Mari kita simak perbincangannya sesaat lagi. Berbagai sumber, Aidek Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema Cintai Negeri dengan investasi SR013 atau 013 ini sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Ada Bapak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dari Kementerian Keuangan. Melalui via Zoom kita sudah terhubung, langsung saja kita sapa. Pak Luki, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Luki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak, tahun ini pemerintah kembali menerbitkan sukuk retail setelah sebelumnya menerbitkan sukuk retail di Maret 2020 kalau tidak salah Pak Luki ya. Berarti tahun ini sudah 2 kali menerbitkan sukuk retail ini. Biasanya nih di luar kebiasaan ini Pak Luki, biasanya dalam setahun hanya 1 kali saja. Apa yang melatar belakangi Pak untuk penerbitan sukuk retail yang kedua di tahun ini? Terima kasih. Jadi kita tahu dalam kondisi pandemi seperti ini, kondisi APBN kita di sisi penerimaan akan menjadi penurunan cukup signifikan sesuai dengan penurunan aktivitas ekonomi. Tapi di sisi lain, di sisi belanja, pemerintah berkomitmen untuk bagaimana mencapai ekonomi harus menjaga sektor kesehatan. Singkatnya, kalau kita APBN kita dari sisi penerimaan terjadi penurunan yang cukup signifikan, sementara itu belanja meningkat cukup besar karena keterlibatan pemerintah untuk mendukung sektor kesehatan, bagaimana kita memberikan perlindungan sosial, sekaligus juga mensupport, mendukung dunia usaha. Nah, jadi yang terjadi adalah APBN kita mengalami pelebar defisit. Jadi di awal tahun sebelum adanya pandemi, defisit APBN kita sebesar 1,76% PDB. Dalam kondisi yang terbaru, outlook kita mencapai 6,34% PDB. Jadi terlihat untuk menutup defisit yang besar tersebut dibutuhkanlah pembiayaan yang luar biasa besarnya juga. Nah, makanya pemerintah mencoba berstrategi bagaimana kita mencari sumber pembiayaan, termasuk yang dari retail ini. Itu dari sisi supply-nya. Nah, dari sisi demand-nya, minat masyarakat sebagai beli investor retail. Ternyata dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak juga masyarakat justru yang lebih sadar investasi. Karena dalam kondisi seperti ini, mereka menyadari bahwa dibutuhkanlah dana-dana yang perlu disisihkan untuk berinvestasi, untuk dalam kondisi yang sifatnya emergency.
Di lain pihak juga kita lihat bahwa skema dari SR atau sukuk retail ini kita buat sifatnya tradable, artinya mungkin saat ini mereka belum butuh, tapi nanti satu saat dibutuhkan itu sangat bisa untuk cepat dicairkan. Baik. Nah, jadi makanya untuk mempertemukan demand dan supply tadi, ya kita putuskanlah menerbitkan sukuk retail untuk kedua kalinya di tahun ini. Pak Luki, ini kan sudah 13 seri, Pak. Ini yang seri ke-13 begitu. Sebenarnya apa yang membedakan untuk seri ke-13 ini, Pak, dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya, Pak Luki? Jadi memang kita selalu berinovasi, mencoba memperbaiki improvement lah. Jadi ya memang perbaikan yang cukup besar itu, cukup signifikan itu justru di seri sukuk retail SR012 yang diterbitkan bulan Maret kemarin. Di mana untuk pertama kalinya kita menerbitkan SR012 itu melalui platform online. Jadi sekarang calon investor itu bisa membeli SR012 itu yang bulan Maret kemarin itu secara melalui internet. Jadi kita melalui gadget kita, handphone kita, termasuk juga pembayarannya melalui e-banking, itu semua dengan dimudahkan dengan penggunaan melalui platform online. Dan itu yang kita lanjutkan di SR013. Kemudian seperti biasa memang di setiap penerbitan terjadi dinamika perubahan dari imbal hasilnya tergantung dari kondisi suku bunga yang ada di market saat itu. Nah memang karena saat ini kita tahu misalnya Bank Indonesia mengambil kebijakan penurunan suku bunga, memang dari imbal hasilnya itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan SR012. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan instrumen lain, imbal hasil dari SR012 ini masih sangat-sangat menarik sebetulnya. Baik, Pak Luki, saya cukup tertarik nih Pak dengan sistem online yang Anda katakan tadi ini sudah mulai berlaku di seri 12, sementara seri 13 tinggal melanjutkan kembali. Kita ingin tahu Pak, perbedaannya dengan sistem online dengan offline begitu, anemonya seperti apa dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan? Sudah ada evaluasi belum Pak Luki? Jadi waktu dulu sebelum sistem online, bank misalnya, ya kan mereka harus pergi ke bank, kemudian nanti dilayani oleh bank, biasanya dengan officernya, saya mau beli SBN, sukuk retail. Nah, jadi seolah itu ini suatu instrumen investasi yang sophisticated, hanya untuk orang-orang kaya kesannya. Ya. Nah, jadi namanya retail kita turunkan minimal pembelian itu hanya sebesar 1 juta. Tapi ini batasi juga maksimum 3 miliar. Nah, tadi saya sampaikan, karena ini sifatnya online, itu sifatnya sekarang investor dapat anytime, anywhere, dari manapun juga, 24 jam, 7 hari, itu bisa melakukan pembelian melalui gadgetnya. Tadi misalnya melalui handphone. Tadi pembayaran pun dilakukan secara online. Jadi pembeli itu nggak perlu datang lagi ke bank. Cukup dengan menggunakan handphone mereka. Baik. Nah, dengan strategi ini, kita bisa menarik ternyata generasi milenial yang memang sangat berorientasi kepada penggunaan gadget. Jadi mereka melihat ada instrumen yang menarik, yang sangat mudah. Nah, jadilah pelonjakan partisipasi dari generasi milenial dalam penjualan atau pembelian SBN retail kita. Jadi, terakhir itu rata-ratanya bisa mencapai 50%. Dari pembelinya itu adalah generasi milenial. Meskipun kalau dari segi pembelian per investornya, itu mungkin masih generasi baby boomer yang terbesar. Baik. Di sisi lain Pak Luki, sebelum berinvestasi kepada SR ini, sukuk retail terutama untuk 013 begitu, ada sedikit kekhawatiran mungkin dari para investor juga di tengah pandemi saat ini. Kalau kita tahu juga kondisi pasar keuangan global kan memang sedikit bergejolak Pak akibat pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah masih tetap aman tidak untuk berinvestasi di SR 013 ini Pak Luki? Jadi dari sisi investor, kan investor itu punya banyak pilihan instrumen investasi. Punya dana berlebih akan diinvestasikan kemana? Beli properti, naruh deposito, mau membeli saham dan sebagainya.
masing-masing punya karakteristik, punya feature, termasuk risikonya. Itu jangan lupakan. Nah, SR013 atau SBN Retail yang diberikan pemerintah, kita punya feature mungkin yang berbeda dibandingkan instrumen lain. Pertama, sifatnya aman. Karena diterbitkan oleh pemerintah. Oke, insya Allah ini dijamin oleh undang-undang. Kemudian dan terjangkau melalui platform online tadi. Dari segi imbal hasil sangat kompetitif. Itu sekarang kita menawarkan sebesar 6,05%. 6,05% itu pun sifatnya tradable. Artinya nanti kita dibutuhkan mau diperjualbelikan bisa ada marketnya, ada pasarnya. Ada holding period sebesar selama 2 bulan, tapi setelah itu sifatnya tradable. Karena ini sifatnya retail, jadi berbasis syariah. Insya Allah kita bukan hanya sekedar menyematkan label syariah, Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Terakhir, feature yang mungkin yang berbeda yang dimiliki oleh SR013 ini adalah kita berinvestasi sekaligus membangun negeri. Ya. Karena uangnya ini pun digunakan untuk membiayai APBN, yang digunakan untuk membangun infrastruktur, menangani COVID, membangun negeri ini secara keseluruhan. Baik, ketika saya sebagai seorang investor memposisikan diri Pak Luki, mungkin sebagai newcomer pendatang baru yang mungkin pemahamannya belum terlalu dalam Pak terkait dengan investasi ini. Ketika saya ingin berinvestasi di SR013, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan? Mungkin pendaftaran, kemudian juga mitra-mitranya di mana saja ini Pak Luki? Jadi kita memang bekerjasama dengan namanya mitra distribusi kita bilangnya, kita sebutnya. Jadi sekarang kita punya 31 mitra distribusi. Ada sebanyak 16 bank, Bank Mandiri, BCA, BNI, Maybank, HSBC, dan semua itu ada 16 bank konvensional. Ada 4 bank syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah, BNI Syariah. Kita juga menggandeng perusahaan efek, dan juga perusahaan efek khusus, Trimegah, Dana Reksa, Mandiri Sekuritas, Bareksa, Tanam Duit, Bahana, dan seterusnya. Terakhir kita juga punya fintech company seperti Investri, Modalku, Coinworks. Jadi, calon investor sangat mudah, itu langsung saja mengunjungi website 31 mitra distribusi tersebut. Nanti memang untuk investor pertama, mereka harus mendaftar, mereka harus punya namanya Single Investor Identification, SID. Itu dibantu nanti oleh si mitra distribusinya tersebut. Kemudian sudah dapat SID-nya, tinggal langsung melakukan pemesanan. Pemesanan, nanti kita mau beli 1 juta, mau beli 10 juta. Nanti ada kode billing tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran. Kemudian bisa ATM atau bisa e-banking atau datang ke teller, itu semua bisa digunakan. Setelah ada bukti pembayarannya, nanti di-input lagi, dimasukkan, nanti mendapatkan konfirmasi. Ya. That's it. Nanti selesai. Sudah. Baik. Pak Luki, semenjak diluncurkan di 28 Agustus, Pak, sudah terlihat tidak Pak? Atau mungkin sudah bisa diambil kesimpulan anemonya sampai sejauh ini? Di bulan lalu, di bulan Juni-Juli, kita menerbitkan ORI atau SBN Retail yang berbasis konvensional. Jadi jenisnya sama, cuma ini bedanya hanya berbasis konvensional. Nah itu minatnya, animonya sangat bagus, itu mencapai penjualannya mencapai 18,3 triliun rupiah pada saat itu. Baik. Nah kita untuk yang saat ini sampai dengan kemarin itu kita sudah penjualannya sudah mencapai kurang lebih 1,3 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan kondisi normal, tidak ada pandemi, Pak Luki, ada pengaruh tidak Pak? Atau justru para investor semakin memburu ini untuk suku retail, terutama untuk 013 ini? Ya, ini yang fenomena menarik saya sampaikan tadi, memang ini sifatnya masih sangat dinamis. Kalau kita melihat penerbitan ORI 17 di bulan Juli kemarin, itu hasilnya sangat bagus sebesar 18,3 triliun rupiah. Itu bukan yang tertinggi, bukan, tapi dengan kondisi seperti ini, itu menurut suatu sinyal yang sangat positif, di mana masyarakat itu masih
cukup punya dana investasi yang kemudian diberikan dalam bentuk ORI 17 tadi. Nah, kita berharap sebetulnya fenomena ini akan terus berlanjut juga dalam penjualan SR013 kita ini. Baik, Pak Luki, ini setelah peluncuran dari SR013 ini, ada rencana selanjutnya tidak Pak di tahun 2020 ini? Kita masih ada beberapa lagi. Tadi kan kita sudah menerbitkan SPR, sudah menerbitkan ORI, sudah menerbitkan lagi sukuk retail. Berarti kita masih punya 4 bulan lagi ke depan, September, Oktober, November, Desember. Kita melihat kalau opportunities-nya ada, kita akan menerbitkan lagi yang seri SBR, maupun satu lagi yang sifatnya, yang ORI, satu lagi kemudian juga dari yang sukuk tabungan. Ini sudah ada jadwalnya Pak? Kapan rencana akan diluncurkan? Seperti biasa kita sifatnya fleksibel, tapi kalau ditanya itulah yang saat ini dalam rencana pipeline kita. Baik, Pak Luki, dengan penerbitan dari sukuk retail 013 ini, Pak Luki, apa harapan dari pemerintah, Pak? Ini kembali lagi adalah beberapa hal ya. Satu, bagaimanapun juga ini adalah bentuk mengapa kita menerbitkan sukuk untuk pembiayaan memenuhi kebutuhan dari APBN kita. Makanya kita selalu menonjolkan, menekankan bahwa ini salah satu bentuk partisipasi dari investor, dari masyarakat untuk bisa ikut membangun negeri ini. Yeah. Kedua, ini juga bentuk dari pendalaman pasar keuangan kita. Kita ingin masyarakat Indonesia itu lebih banyak lagi berinvestasi. Lebih banyak lagi kita istilahnya pada pasar keuangan itu kita Halo? Punya basis investor domestik yang lebih luas. Iya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara memperbanyak lagi investor retail. Baik. Makanya untuk investor retail pun kita juga menawarkan berbagai jenis. Ada yang konvensional, ada yang berbasis syariah atau sukuk. Ada yang sifatnya tradable, ada yang non-tradable. Itu ingin salah satu tujuannya adalah bagaimana kita benar-benar memperluas basis investor domestik kita, termasuk juga khususnya untuk investor retail. Baik. Pak Luki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, Pak, dan semoga ini apa yang Anda jelaskan bisa menjadi referensi. Ini kalau tidak salah sampai tanggal 23 September ya, Pak ya? Masa penawarannya 3 September, jadi cukup panjang, banyak waktu untuk masyarakat untuk ikut membeli sukuk retail ini. Ya, dan semoga bisa menjadi referensi, Pak, terutama juga bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pak Luki, sehat selalu. Terima kasih Pak David, salam sehat selalu. Ada Pak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita akan coba review kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Proyeksi perdagangan jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif. Seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.